Selamat pagi, Bapak Ibu. Mohon izin, acara akan segera kita mulai. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Bu, jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selamat datang di webinar series Pembinaan Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta Batch 2, series mengenai literasi statistik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Webinar hari ini merupakan tema kelima pada series literasi statistik kita. Setelah kita memahami materi sebelumnya mengenai pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kemiskinan, tema yang akan dibahas pada hari ini itu tidak kalah menarik nih Bapak Ibu dengan tema-tema sebelumnya. Nah, tema menarik yang akan membawa kita menjelajahi potensi indikator pariwisata di Provinsi DKI Jakarta. Seperti yang kita ketahui, Jakarta menjadi kota yang tidak pernah tidur, menawarkan beragam destinasi wisata yang menarik. Mulai dari wisata di kota tua yang syarat dengan sejarah, sampai pusat perbelanjaan modern yang selalu ramai pengunjung. Bersama-sama, melalui webinar ini, kita akan menggali lebih dalam indikator pariwisata di Provinsi DKI Jakarta. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, acara akan saya serahkan kepada moderator kita pada hari ini, yaitu Ibu Teresia Parwati. Beliau adalah statistisi ahli media di BPS Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ibu Teresia, kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar ya? Oke. Terdengar. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, teman-teman OPD yang berbahagia. Kami berterima kasih bahwa teman-teman sampai dengan hari ini masih setia untuk mengikuti series webinar statistik sektoral yang memang ditujukan secara khusus untuk meningkatkan literasi kita terhadap data-data statistik yang dihasilkan, yang diproduksi oleh BPS. Pada kesempatan hari ini, kita akan mengupas tentang statistik pariwisata. Nah, kenapa statistik pariwisata ini menjadi penting? Karena pariwisata ini sejatinya akan menjadi bagian dari pengembangan Jakarta sebagai kota global. Gitu. Dan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa Jakarta akan menjadi tidak lagi menjadi ibu kota, dan tadi menjadi di dalamnya ada pasal, ada klausul yang menyatakan dari Jakarta sebagai kota global. Nah, dalam konteks ini perlu kita untuk sama-sama melihat atau memahami kembali kira-kira bagaimana kontribusi dari pariwisata terhadap kota global tadi gitu. Untuk melihat bagaimana kontribusinya, penting untuk kita melihat bagaimana statistik yang dibangun, yang dihasilkan dalam pembangunan wisata yang berkelanjutan ini. Harapannya agar data-data statistik yang nanti akan diproduksi, akan dihasilkan, yang secara khusus membahas pariwisata ini akan membantu dalam pengambilan kebijakan yang berbasis bukti atau evidence-based policy. Nah, ya harapan kami nanti, Bapak Ibu teman-teman, khususnya saya lihat di sini, kalau di link Zoom ini ya, banyak kami berterima kasih banyak teman-teman dari Parekraf, dari Sudin Parekraf. Harapannya ini bisa menjadi kontribusi positif buat kita sama-sama. Jadi mari kita mencoba untuk memahami angka-angka yang dihasilkan agar nantinya tidak salah dalam merumuskan kebijakan untuk kepariwisataan ke depannya, agar kita semua bisa berkontribusi untuk mewujudkan Jakarta menjadi lebih baik ke depannya. Hari ini kami didampingi oleh teman-teman dari subject matter, dari distribusi, ada Mas Wahyu yang akan mengulas tentang
bagaimana statistik, apa saja statistik pariwisata yang dihasilkan oleh BPS, bagaimana angka-angka itu dibentuk, dan uh, bagaimana memaknai angka-angka tersebut. Harapannya ini bisa menjadi insight baru buat kita semua untuk memahami terkait statistik pariwisata dengan lebih baik ke depannya. Oke, selanjutnya kami langsung persilakan kepada Mas Wahyu untuk menyampaikan materinya. Kepada Mas Wahyu, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat siang. Terima kasih Bu Teres sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu? Oke, baik. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu lewat pantun Bapak Ibu. Ada nampan dari kayu, nampan dibawa oleh buah ini. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Izinkan membawa materi hari ini. Oke, pada materi hari ini kita akan membahas terkait dengan indikator pariwisata. Mungkin kita akan coba share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi untuk indikator pariwisata menuju Jakarta Emas. Kita next slide. Nah, kita akan melihat dulu nih bagaimana gambaran terkait dengan pariwisata di Provinsi DKI Jakarta, khususnya melalui penyediaan makanan dan minuman. Boleh di next slide. Oke, kalau kita lihat ya, di sini kita bisa melihat bahwa penyediaan akomodasi jasa makanan dan minuman itu berdasarkan PDRB di triwulan 3 itu tumbuh sebesar 4,90% ya. Atau tumbuh berkontribusi 4,9% atau tumbuh 7,31% secara tahunan ya. Pertumbuhan ini menjadi yang tertinggi kedua setelah kelompok perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan motor. Kemudian jika dilihat dari distribusi penduduk bekerja, hasil hasil yang merupakan hasil dari Sakernas Agustus 2024, penyediaan akomodasi makan minum ini menempati urutan kedua untuk penyerapan distribusi penduduk bekerja pada Sakernas Agustus 2024 di Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi 12,71%. Dan perubahannya mencapai 27,43 ribu orang. Yang perubahan ini merupakan perubahan tertinggi dibanding kelompok lainnya. Oke, boleh di next slide. Nah, kalau kita lihat dari arah kebijakan Jakarta ya, menurut Presiden Joko Widodo, Presiden ketujuh terkait pemindahan ibu kota RI ke IKN, itu Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global. Ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Tere juga menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 ya, daerah khusus Jakarta atau DKJ berperan sebagai pusat perdagangan, kegiatan jasa layanan dan jasa layanan keuangan serta kegiatan bisnis nasional, regional dan internasional. Nah, kalau kita lihat di bagian itu ya Global City Index ya Jakarta itu berada di posisi 74 dari 156 kota. Oke, kita next slide. Nah, di karakteristik kota Global City Index itu ada beberapa indikator. Beberapa indikatornya ada business activities, human capital, information exchange, cultural experience, dan political engagement. Nah, pariwisata ini ada di cultural experience yang merupakan peranan penting untuk mendukung transformasi Jakarta menjadi kota global. Nah, beberapa indikator yang harus dipenuhi mungkin seperti jumlah wisatawan internasional yang lebih dari 30 juta per tahun, memiliki pusat kebudayaan museum sebanyak 240 unit, menyelenggarakan 25 sport event multi cabang per tahun, dan melakukan kerjasama sister cities dengan lebih dari 200 kota dunia. Oke, kita next slide. Dari hasil Disparekraf DKI Jakarta, kita punya 164.174 destinasi pariwisata di DKI Jakarta. Nah, banyak banget nih destinasi wisata di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, kita perlu nih apa namanya membentuk suatu statistik. Kalau statistik itu kan tugasnya kan seperti memotret gambaran apa yang terjadi di eh, sektor pariwisata ya. Mungkin kita bisa naik slide. Salah satunya kita bisa melihat gambarannya ada di BRS ya, Berita Resmi Statistik yang biasa kita rilis di setiap awal bulan. Kemudian juga kita akan ada menyajikan publikasi-publikasi seperti publikasi statistik hotel dengan tingkat penghunian kamar, kemudian juga di DDA ya, daerah dalam angka yang salah satunya adalah Provinsi DKI Jakarta dalam angka tahun 2024. Nah, itu juga ada apa namanya eh, apa namanya
terkait dengan jasa apa data-data yang terkait dengan pariwisata yang ada di sana yang Bapak Ibu nanti bisa buka. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba lihat dulu ya bagaimana sih terkait dengan statistik tingkat penghunian kamar hotel. Nah, indikator-indikator yang akan dihasilkan dalam survei ini ada TPK ya, tingkat penghunian kamar, LMT yaitu kata-kata lama menginap tamu, terus GPR adalah guest per room atau kata-kata kamar, kata-kata tamu per hotel, kemudian juga TPTT tempat penghunian tempat tidur. Nah, pertama lanjut dari survei via TS ya atau survei penghunian tingkat kamar hotel itu biasa dilakukan di 1 sampai 20 tiap bulan untuk data N-2 ya. Jadi misal kalau kita rilis untuk di bulan Desember itu datanya di Oktober ya. Jadi outputnya digunakan untuk rilis bulanan berita resmi statistik, terus juga publikasi tadi ya, publikasi Jakarta dalam angka dan sumber data publikasi tahunan lainnya. Kalau dari tujuan pendataannya yaitu untuk mendapatkan tingkat penghunian kamar hotel TPK dan mendapatkan data malam kamar yang terpakai, kemudian mendapatkan data jumlah tamu yang datang dan menginap, kemudian untuk mendapatkan data rata-rata lama menginap tamu dan mendapatkan data malam tamu yang menginap. Oke, lanjut. Kalau kita lihat cakupannya ya, untuk hal jenis akomodasi hotel bintang itu dilakukan secara sensus ya dengan klasifikasi KBLI di situ ada jelas ya ada hotel bintang 1 sampai hotel bintang 5 ya sesuai dengan KBLI 2015. Kemudian untuk non bintang ya bisa dilakukan secara sampel sesuai dengan ketersediaan usaha. Ya KBLI yang dicakup seperti hotel melati, pondok wisata atau homestay, penginapan remaja atau yacht hostel dan cakupan baru ini adalah villa ya. Kalau klasifikasinya tadi ada yang berdasarkan melati 1, 2, 3, 4 diklasifikasikan berdasarkan jumlah kamar. Oke, lanjut. Nah, secara konsep dan definisi ya, jumlah kamar tersedia adalah banyaknya kamar yang tersedia untuk tamu, baik yang sedang digunakan, terisi maupun tidak terisi tamu. Tapi tidak termasuk kamar yang sedang diperbaiki, kamar pegawai hotel, dan kamar untuk kantor. Ya, kemudian untuk kapasitas tempat tidur atau bed ya, itu adalah banyaknya tempat tidur yang tersedia untuk tamu yang sedang digunakan, yang ataupun yang terisi maupun yang tidak terisi tamu. Ya, jumlah tempat tidur yang dimaksud adalah banyaknya kapasitas tamu secara normal dari seluruh tempat tidur yang tersedia pada hotel tersebut. Ya, jadi kalau dia misalnya tempat tidurnya single tapi bisa diisi 2 orang, maka kapasitasnya 2 orang biasanya. Kemudian untuk hotel melati ya, kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa layanan menginap bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. Kemudian ada pondok wisata atau homestay. Ya, kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum dengan membayar harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari oleh pemiliknya. Ya, kalau di sini kata kuncinya jadi dia itu dihuni bersama pemiliknya, dimanfaatkan atau disewakan sebagian dan ada interaksi antara pemilik dan wisatawan. Lanjut. Nah, kalau untuk pengumpulan datanya di kami biasanya menggunakan FASIH ya atau CAPI, Computer Assist Personal Interview ya. Jadi petugas nanti membawanya biasanya membawa gadget mereka yang berupa smartphone untuk mendata hotel eh, secara bulanan ya. Lanjut. Nah, ini variabel-variabel apa aja sih yang kita kumpulkan? Itu ada variabel pengenalan usaha yang berisi kayak lokasi akomodasi mulai dari provinsi, kabupaten kota mana, kecamatan, kelurahan, alamat, hingga bahkan geotagging lokasi hotel yang akan dicacah. Lanjut. Kemudian di blok 2 itu akan ada harga tarif per kamarnya, itu ditanyakan apakah dalam rupiah atau USD ya. Kemudian ditanya harga kamar standarnya untuk hari kerja dan bagaimana untuk libur. Nah, kemudian di sini juga ditanyakan juga kamar yang tersedia tadi sesuai dengan kondep dan kapasitas tempat tidur yang tersedia di hotel tersebut. Nah, kemudian kita akan mencacah setiap hari dari awal bulan sampai akhir bulan ya yang ditanyakan baik seperti kayak banyaknya kamar yang digunakan kemarin, terus kamar yang check-in, kamar yang digunakan check-out, terus banyaknya tamu asing yang menginap kemarin, tamu asing yang check-in hari ini, tamu check
tamu asing yang check out hari ini, kemudian juga untuk WNI-nya juga ya, tamu Indonesia yang masuk hari ini, tamu Indonesia yang masuk kemarin, terus tamu Indonesia yang check out kemarin. Lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini, itu dia akan membentuk suatu rekap ya. Ini contoh rekap suatu hotel, anggap saja misal Hotel X ya. Nah, dari rekapan ini kita bisa dapat banyak indikator nih untuk hotel tersebut tadi ya, yang seperti yang saya sebutkan, mulai dari TPK, RMT, terus juga GPR, terus juga TPTT. Kita coba hitung TPK untuk hotel ini ya, contohnya ya. Kita lihat di sini rekapannya, yang merah ada 6107 dan apa namanya, yang garis merah. Kita lanjut. Kalau kita lihat di sini untuk TPK-nya, terlihat bahwa untuk menghitung nilai TPK adalah pembagian antara malam tamu kamar terjual dengan malam kamar tersedia. Ya, itu kalau kita lihat tadi, rekapan yang tadi itu adalah banyak kita melakukan kumulatif antara banyaknya kamar yang digunakan kemarin ditambah check-in, kemudian dikurang yang check-out. Ya, seperti di gambar terlihat jumlahnya MTKJ malam kamar terjual kemarin adalah 4355, sedangkan yang tersedia adalah jumlah kumulatif yang tersedia dari 1 sampai 30 yang jumlahnya 6107. Kemudian kita lakukan pembagian 4355 dibagi 6107 dikali 100% yang menghasilkan 73,11%. Nah, interpretasi TPK ini adalah rata-rata jumlah kamar yang terpakai setiap malam pada, misal ini Hotel X ya, berarti Hotel X pada bulan, misal ini bulan Oktober, adalah sebesar 73,11%. Ya, jadi rata-rata jumlah kamar yang terpakai setiap malam ya pada hotel ini di bulan tertentu. Oke, lanjut. Bagaimana kalau kita lihat yang biasa kita rilis ya, ini rilis yang kita rilis itu biasanya kita bagi menjadi dua, kita breakdown antara hotel bintang dan hotel non bintang. Ya kalau di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa sampaikan rata-rata jumlah kamar yang terpakai setiap malam pada hotel bintang di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Oktober itu sebesar 59,78%. Ya, jadi tadi yang setiap hotel itu kita kumulatifkan, kita gabung, kita bagi menjadi klasifikasi bintang dan non bintang, kemudian kita hitung TPK-nya dengan rumus yang sama. Ya, tadi. Jadi kita mendapatkan hasil TPK 59,78%. Ya, kalau kita lihat yaitu ada kenaikan mantuman sebesar 6,31% dan year on year atau dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,36%. Ya. Kemudian kalau di non bintang ya kita lihat bahwa rata-rata jumlah kamar yang terpakai setiap malam pada hotel non bintang di Provinsi di Jakarta pada Oktober 2024 itu mencapai 43,13%. Ya, jadi secara mantuman dia turun 1,79% dan secara year on year itu turun 0,3%. Kita lanjut. Ya, jadi di sini ada RLMT ya. RLMT itu dia itu ada yang asing, ada yang gabungan ya. Biasanya kita rilis itu juga keduanya. Ada yang rilis asing, RLMT asing, ada LMT NUS, LMT Nusantara atau yang WNI. Kemudian keduanya digabung itu menjadi rata-rata lama menginap gabungan. Kita coba hitung ya. Ini contoh tadi rekap yang tadi. Kemudian kita next lagi. Nah, perhitungannya adalah eh, contoh ini kita menghitung RLMT asing ya, adalah malam tamu asing dibagi dengan tamu asing ya. Di mana malam tamu asing itu adalah jumlah malam tamu asing kemarin ditambah jumlah tamu asing yang check in dikurang tamu asing yang check out ya. Kita hitung hasilnya 373 yang untuk MTA, malam tamu asing. Kemudian tamu asing ya berarti tamu asing yang check-in aja di jumlah ya tadi hasilnya 129. Maka 373 sampai dibagi 129 adalah 2,89. Oke, interpretasinya adalah rata-rata lama menginap tamu asing di Hotel X pada bulan ini itu mencapai 2 sampai 3 malam ya. Rata-rata lama menginap tamu asingnya mencapai 2 sampai 3 malam. Karena 2,89. Oke, lanjut. Begitu juga untuk tamu Nusantara ya. Kalau kita lihat untuk tamu Nusantara juga menggunakan rumus yang sama, ya kita lihat dari banyaknya tamu yang menginap kemarin secara kumulatif, dikurang, ditambah tamu yang check-in hari ini secara kumulatif, kemudian dikurang dengan tamu yang check-out untuk Hotel Indonesia. Ya, kemudian dibagi
AMTNUS, malam tamu Nusantara dibagi dengan tamu Nusantara yang merupakan kumulatif antara tamu yang check-in secara Nusantara. Ya, hasilnya adalah 1,29. Ya, bahwa dapat dikatakan bahwa rata-rata lama menginap tamu untuk wisatawan Indonesia itu dia mencapai 1,2 atau 1 sampai 2 malam di hotel tersebut pada bulan tertentu. Ya. Nah, kalau kita lihat gabungan, kita next. Ya. Gabungan adalah merupakan gabungan antara tamu asing ditambah Nusantara ya. Jadi malam tamu asing ditambah malam tamu Nusantara akan menjadi malam tamu gabungan. Kemudian tamu gabungan yaitu adalah tamu asing dibagi tamu Nusantara. Ya hasilnya tadi sudah kita coba hitung adalah 5562 dibagi 4140. Hasilnya 1,26 yang mengindikasikan bahwa rata-rata lama tamu menginap untuk seluruh tamu hotel tersebut ya pada bulan X ya misal dia itu mencapai 1 sampai 2 malam. Kita lanjut. Nah, untuk rilis ya, kita biasa rilis seperti ini ya. Kita akan membagi berdasarkan tamu asing dan tamu Indonesia atau tamu Nusantara dan tamu total ya. Kalau dari hasil rilis kemarin ya, bahwa Oktober 2024 itu rata-rata lama tamu menginap hotel bintang ya, itu mencapai 1 sampai 2 malam. Ya, kata-kata lama menginap tamu hotel bintang secara total itu mencapai 1,59 malam atau 1 sampai 2 hari malam, 1 sampai 2 malam ya dengan mantuman ya kenaikan ya sebesar 0,16 malam dan penurunan 0,08 malam ya. Begitu juga kita klasifikasikan dua ya, ada yang hotel bintang, non bintang, kemudian untuk hotel non bintang ya, kalau kita lihat ada rata-rata lama tamu menginap gabungan ya untuk hotel non bintang itu mencapai 1,217 malam atau 1 sampai 2 malam ya, rata-rata lama menginap tamu yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Oke, lanjut kita lanjut untuk melihat GPR ya atau melihat Guest per room. Guest per room adalah malam tamu gabungan dibagi dengan malam tamu terjual ya. Jadi kita pengen melihat nih rata-rata tamu di dalam ruangan di dalam hotel di dalam kamar hotel tersebut berapa. Hasilnya adalah 1,28 ya. Interpretasinya ya kita bisa katakan bahwa rata-rata rata-rata tamu yang ada di dalam kamar hotel yang terjual itu ada sekitar 1 sampai 2 tamu ya. Oke, kita lanjut untuk ke indikator selanjutnya yaitu adalah TPTT ya. Kalau kita melihat TPTT adalah malam tamu gabungan dibagi dengan kapasitas tempat tidur. Berbeda dengan apa namanya ruang hotel ya, kamar hotel. Kalau kamar hotel dia itu kan biasanya satu kamar bisa diisi lebih dari satu tamu ya. Kalau tempat tidur itu satu tempat tidur hanya diisi oleh satu tamu ya. Itu biasa kita sebut mungkin dalam bahasa Inggrisnya BOR ya, bed occupancy rate. Ya, di sini kita bisa mendapat bahwa 5562 dibagi 12,214 yaitu 45,54%. Ya, dapat dikatakan bahwa eh, jumlah kapasitas tempat tidur yang terisi selama pada malam tersebut di hotel X ya di hotel X pada bulan sekian itu bulan misal bulan 10 itu mencapai 45,54% ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut untuk hasilnya. Hasilnya ini kita lihat dari tingkat penghunian kamar hotel di publikasi BPS RI. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di webnya BPS ya BPS RI di bps.go.id. Di situ dikatakan bahwa hasil GUES Perum GPR dari rata-rata di Provinsi DKI Jakarta pada 2023 itu mencapai 1,67 orang. Ya artinya jadi rata-rata kamar yang terjual itu bisa ditempati oleh 1 sampai 2 orang ya. Jadi setiap kamar itu rata-rata bisa terisi oleh 1 sampai 2 orang. Kemudian untuk yang TPT ya, tingkat penghunian tempat tidur ya di Provinsi DKI Jakarta itu mencapai 70,59%. Artinya dari setiap tempat tidur atau di hotel di seluruh Provinsi DKI Jakarta itu terisi tiap malamnya 70,59%, yaitu meningkat 3,37% dibanding tahun 2022. Oke. Lanjut kita beranjak dari hotel, kita akan melihat terkait dengan wisatawan Nusantara. Wisatawan Nusantara ini kita bisa melakukan pendekatan melalui data mobile positioning data dan data survei digital wisatawan.
Kita lanjut ya, secara konsep dan definisi ya berdasarkan International Recommendation of Tour Statistics atau IRTS tahun 2020, 2008 ya. Jadi konsep bisnis itu ada trip perjalanan di Indonesia antar kabupaten atau kota ya. Jadi dia harus melewati batas batas antara kabupaten atau kota ya. Tripnya itu dilakukan di luar usual environment ya, kayak di luar kayak kebiasaan kita. Misal kayak kita dari rumah ke pekerja itu tidak dihitung. Kita rumah mungkin ke secondary home atau mungkin rumah lainnya yang secara sirkular itu juga bukan dianggap sebagai wisatawan Nusantara. Nah, di sini dapat dikatakan juga bahwa tripnya dilakukan bukan rutinitas. Ya, nah dianggap rutin itu bila frekuensi perjalanannya lebih dari 4 kali dalam sebulan. Ya, kemudian juga trip yang dilakukan itu kurang dari 12 bulan. Kalau dia lebih dari 12 bulan, maka dia akan dianggap sebagai penduduk di sana. Ya, bisa dilihat di situ mobile positioning flow-nya. Ya, tourism trip itu adalah yang di luar dari usual environment ya, di luar dari kita biasa komuter mungkin itu kan di luar dari apa namanya tidak akan masuk ke dalam wisatawan Nusantara ya. Saat ini kita menentukan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara itu dilakukan dengan metode mobile positioning data ya. Dari MPD itu dataset berskala besar mengenai catatan transaksi, ada lokasi dari pelanggan seluler ya, dari hasil MNO atau operator seluler akan diproses dan disimpan dalam suatu sistem ya. Saat ini BPS bekerja sama melalui operator Telkomsel dan Indosat untuk memperoleh MPD. Kita lanjut. Ya, ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi pertama kita dari datasetnya kita dapat the stay point atau daily ya. Kalau apakah dia masuk dalam usual environment ya, kayak tadi komputer atau mungkin dia biasa ke rumah lainnya. Kalau dia masuk dalam usual environment, maka dia bukan masuk ke jumlah perjalanan wisatawan. Kemudian kalau dia memang bukan yang usual environment, ditanya lagi apakah lebih dari 6 jam atau tidak. Kalau dia kurang dari 6 jam, maka dia juga dikatakan bukan itu ya, bukan bukan trip, bukan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara. Kalau iya, maka dia dapat dikatakan sebagai trip atau jumlah perjalanan wisatawan Nusantara. Nah, di sini kami juga menggunakan penimbang dari survei BPS lain yang namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas ya. Di situ biasanya kita menanyakan tuh ke setiap anggota rumah tangga ya, ke setiap anggota rumah tangga apakah dalam periode tertentu ya, biasanya misal kayak 1 Januari sampai Desember itu melakukan perjalanan lebih dari 6 jam yang tujuannya bukan untuk sekolah atau bekerja. Ya, kita tanyakan ke setiap sampel yang ada di dalam Susenas ya. Kemudian juga kita juga akan menanyakan juga kalau mereka ada melakukan perjalanan ya, maka kita tanya ada juga pertanyaan terkait dengan provider apa yang digunakan ya. Kita untuk mengestimasi jumlah perjalanan dari pelanggan yang menggunakan provider lain ya. Misal kayak di luar Indosat dan Telkomsel, misal kayak XL ya. Itu kita akan estimasi juga dari penimbangan situ. Kemudian juga bisa juga melihat estimasi jumlah perjalanan pelaku yang tidak menggunakan HP. Begitu juga jumlah perjalanan dari pelaku perjalanan yang menggunakan lebih dari satu SIM. Nah, itu penimbang-penimbang hasil Susenas tersebut kita menjadikan penimbang dari hasil MPD sehingga mendapatkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara. Oke, lanjut. Nah, secara bisnis prosesnya itu ada banyak ya tahapan-tahapan yang dilakukan juga oleh MPD. Itu sesuai dengan GSBPM yang sudah disediakan oleh BPS ya, Generic Statistic Business Process Model. Kita mulai dari specify needs ya sampai dengan build, collect, proses, analyze, disseminasi dan hingga evaluasi. Oke, kita bisa lanjut. Nah, ini adalah hasil jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tujuan Provinsi DKI Jakarta ya. Kalau kita lihat dari grafik ini ya, ah, di Provinsi DKI Jakarta itu cenderung meningkat ya di momen-momen pergantian tahun. Bisa kita lihat peaks-nya tuh mulai meningkat. Ini kalau kita lihat juga bahwa bulan Oktober ini sudah mencapai 8,56 juta perjalanan. Ya, itu sudah mulai meningkat juga ya dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya di tahun 2024. Kita next. Kalau kita lihat dari tujuannya, tujuan tujuan Provinsi DKI Jakarta ya, asal luar provinsinya mana aja kita bisa lihat bahwa ada Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung. Nah, tertinggi ini ada di Jawa Barat.
Kemudian yang untuk lima peringkat limanya ada di Lampung ya, itu di luar Pulau Jawa. Kita bisa next ya. Nah, sebenarnya kan kalau dari hasil apa namanya MPD kita bisa tahu yang namanya asal dan tujuan ya. Asal dan tujuan itu kita bisa membentuk suatu matriks ya yang disebut dengan originate destination matrix ya, matriks asal dan tujuan. Nah, kalau kita bisa lihat di sini kita bisa mematrikskan ya. Di sini kita lihat bahwa kalau dari kota Jakarta Timur itu dia itu uh, paling banyak menuju kota Jakarta Selatan. Berarti ada apa namanya perjalanan inter dalam Jakarta ya, juga ada perjalanan inter dalam Jakarta. Di situ kita lihat di situ ada 0,3 juta perjalanan ya, atau 30.000 ya, 30.000 perjalanan jumlah jumlah perjalanan. Kemudian dari provinsi lain itu juga sama ya, paling banyak menuju ke kota Jakarta Selatan dengan 1,56 juta perjalanan. Ya, kemudian kalau dari kota Jakarta Barat itu paling banyak ya untuk menuju ke provinsi lainnya. Kalau keluar provinsi DKI Jakarta itu sebesar 0,78 juta perjalanan atau 780.000 juta perjalanan. Oke, kita lanjut. Nah, MPD ini cuman bisa kita dapatkan asal dan tujuan saja ya, karena tadi ya kita variabel-variabel yang kita dapat dari MNO atau operator seluler itu cuman kayak nomornya berapa, terus apa namanya geotagging lokasinya berapa, timestampnya kapan aja dia dari mana ke mana gitu kan. Itu kan hasil kontak antara dengan apa namanya BTS ya, menara BTS yang didapatkan dari situ. Nah, kita cuma dapat asal dan tujuan. Sebenarnya lama tinggal dan perjalanan sedang dikembangkan oleh BPS RI, apakah bisa dibuat oleh MPD atau enggak. Tapi variabel-variabel lain seperti tujuan perjalanan, demografi, kayak dia itu tujuannya buat apa, apakah wisata, apakah apa namanya, apakah religi dan sebagainya kita nggak tahu kan kalau lewat MPD terus demografinya laki-laki atau perempuan beliau, terus apakah umurnya berapa kita juga nggak bakal tahu. Nah, pengeluaran juga kita nggak dapat dari MPD dan moda transportasi yang digunakan untuk wisatawan itu apa kita juga nggak tahu. Makanya BPS akan melakukan pendekatan melalui survei digital. Kita next. Nah, ini ya tujuan dari survei digital Nusantara itu ya tadi ya untuk mendapatkan informasi mengenai profil wisatawan, ya maksud perjalanan akomodasi yang digunakan, kata-kata lama perjalanan dan kata-kata pengeluaran terkait dengan perjalanan wisatawan. Ya, ini masa pendataannya dari bulan Juli ya kalau nggak salah Juli sampai Desember 2024. Ya, responden terpilih ya yang tadi sudah terdeteksi dia melakukan perjalanan melalui MNO itu akan dikirimkan link pengisian survei melalui SMS ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu nih dari muncul apa namanya SMS dari BPS RI ya itu silakan diisi ya, silakan diisi untuk membantu kami untuk mengetahui terkait dengan karakteristik lebih dalam terkait tentang dengan wisatawan Nusantara ya. Nah, kalau dia beruntung nanti dia dapat 50.000 jika beruntung. Oke, kita lanjut ya. Outputnya apa sih? Nah, ini outputnya yang sudah kita lihat di tahun 2023 ya. Kalau kita lihat bahwa yang paling dominan itu di usia 25 sampai 34 tahun ya atau sebesar 40,50%. Itu bisa dikategorikan sebagai gen milenial sampai Gen Z ya di situ. Itu uh, wisatawan Nusantara tujuan DKI Jakarta menurut umur. Nah, kalau kita lihat juga persentase tujuan apa maksud dan tujuan dari wisatawan Nusantara ke Provinsi DKI Jakarta itu ada berlibur ya ada berlibur atau rekreasi itu paling tinggi sebesar 37,56%, ada yang mengunjungi teman atau keluarga, profesi bisnis ya, kemudian ada pertemuan kongres seminar itu contohnya MISCE ya, MISMICE ya itu sebesar 8,18%, pelatihan dan lainnya. Lainnya ini juga termasuk yang tadi yang tidak disebutkan ya seperti kayak keagamaan yang termasuk juga berziarah, belanja, bisnis atau apa aktivitas bisnis dan personal lainnya. Kemudian kalau kita lihat ya kata-kata pengeluaran wisatawan Nusantara tujuan DKI Jakarta itu paling banyak pengeluarannya hanya untuk akomodasi ya dia sebesar 656.000 rupiah paling banyak itu untuk akomodasi. Kemudian yang paling rendah adalah untuk pemandu sebesar 49.500 rupiah. Kita bisa next. Nah, kemudian ada indikator lainnya yaitu adalah wisatawan mancanegara.
wisatawan mancanegara adalah merupakan data yang didapat dari kompilasi administratif ya, data administratif dari Dirjen Imigrasi. Kita bisa next. Nah, dari kompilasi data imigrasi untuk wisatawan Nusantara itu biasa kita dapatkan ya melalui Direktorat Jenderal Imigrasi ya. Kita bekerjasama dengan uh, Direktorat Dirjen Imigrasi untuk melakukan pertukaran data secara online. Ya, data dikumpulkan berdasarkan data harian kedatangan orang yang masuk ke wilayah Indonesia dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, ruang lingkupnya adalah informasi yang dicakup terkait dengan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia melalui pelabuhan internasional, baik bandar udara, pelabuhan laut, ataupun pintu darat. Nah, kalau kita paling dekat itu dan paling ramai itu di itu ya Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian kalau secara konsep dan definisi ya menurut IRTS ya itu International Recommendation of Tourist Statistics dan UNSD dan yang UNWTO ya wisatawan mancanegara atau wisman adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya kurang dari 1 tahun didorong oleh tujuan utama seperti berbisnis, berliburan atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Itu adalah konsep dari wisatawan mancanegara. Kita next, kita bisa lihat di situ ya, secara grafik ya. Ada yang dapat dikatakan sebagai masuk dalam cakupan wisatawan mancanegara, ada yang bukan ya. Kalau yang bukan tidak termasuk dalam statistik pariwisata itu ada banyak ya, ada kayak pekerja yang tinggal di perbatasan, nomaden, pengungsi, penumpang transit, awak transportasi publik, anggota angkatan bersenjata, perwakilan konsuler, diplomat, imigran sementara dan imigran tetap. Nah, kalau yang masuk kita lihat dulu nih, ada pengunjung, ada yang dianggap sebagai wisatawan, ya ada yang dianggap sebagai pelancong. Kalau wisatawan adalah setiap pengunjung yang paling sedikit tinggal minimal 24 jam ya, tapi tidak lebih dari 12 hari ya. Jadi pas itu ada maksud dan tujuannya ada personal ya seperti berlibur ya, rekreasi mengunjungi teman atau berkeluar atau keluarga, belajar atau pelatihan kesehatan, olahraga, keagamaan, belanja, transit dan lain-lain atau mungkin juga ada bisnis profesional ya, menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres pameran dagang, konser, penunjukan dan lain sebagainya. Nah, kalau pelancong itu beda ya. Pelancong itu adalah setiap pengunjung yang tinggal kurang dari 24 jam ya. Termasuk juga yang misal dia itu tidak menginap di akomodasi di negara tersebut ya. Jadi walaupun pelancong itu walaupun mereka mungkin dapat berada di apa namanya? Misal dia berada di wilayah negara tersebut tapi dia cuma tidur di kapal pesiar mereka itu maka dianggapnya juga sebagai pelancong ya. Apa atau tidak masuk dalam wisatawan. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita lihat dari hasil Wisman Oktober 2024 ya, tertinggi itu masih di Tiongkok ya. Tiongkok melalui Bandara Soekarno-Hatta ya, yang mencapai 40.214 wisatawan mancanegara. Kemudian disusul oleh Malaysia, kemudian Singapura, Jepang, dan yang terakhir adalah Arab Saudi. Itu menuju tujuan Jakarta, tujuan Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kalau dilihat berdasarkan wilayah ya, via Bandara Soekarno-Hatta dalam ribu itu tertinggi adalah ASEAN. Ya, ASEAN mencapai 79.310 ya. Dan paling rendah adalah Afrika, 1,88 ribu. Oke, itu saja dari terkait dengan statistik pariwisata. Mungkin untuk selanjutnya bisa saya kembalikan ke Ibu Tere. Untuk Ibu Tere, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Wahyu untuk apa pemaparannya hari ini. Udah lega ya Mas Wahyu? Oke, Bapak Ibu teman-teman sekalian, khususnya teman-teman yang dari Disparekraf atau dari Sudin Parekraf wilayah, kami sangat berharap bahwa mungkin teman-teman akan bertanya atau mungkin memberi saran. Karena mungkin indikator-indikator yang dibedakan, konsep definisinya tidak sama persis gitu, tetapi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita sejalankan, bisa kita inline-kan. Harapannya agar
Data yang kami gunakan ini juga yang kami hasilkan bisa dapat langsung digunakan oleh teman-teman khususnya dari Disparekraf atau mungkin sudin-sudinnya untuk melakukan intervensi-intervensi kegiatan atau program-program pembangunan ke depannya. Silakan teman-teman dari Sudin atau dari Disparekraf atau saya lihat ada dari Biro Perekonomian juga nih. Ya, Mas terima Aan kasih. sepertinya sudah open mic. Silakan Mas Aan. Ya, Berat tadi ini kalau Mas Aan yang nanya nih kayaknya. Silakan ini Mas Aan. mau nanya sedikit yang mohon dielaborasi tadi yang terakhir yang di konsep yang tentang konsep Enggak ini. wisatawan yang berlibur, ada diplomat dan itu tadi kayak agak-agak cepat bisa itu lebih dijelaskan lebih detail perbedaan-perbedaannya. Kemudian ketika sekarang ada konsepnya kan biasanya kan Wisnu sama Wisman ya, terus akhir-akhir ini muncul Wisnas Wisatawan Nasional. Nah, kalau misalnya ngelihat data itu, sebenarnya kita Jakarta selalu ngambil data BRS pusat juga sih untuk melengkapi database-nya. Bisa tolong lebih dijelasin lebih sedikit pelan-pelan nggak, Mas? Tadi konsepnya yang slide tentang diplomat berlibur, kemudian ini tidak menjadi wisatawan seperti apa? Paling itu aja. Makasih. Ya, terima kasih Mas Aan untuk pertanyaannya. Silakan Mas Wahyu. Iya, ini betul. Mohon lebih diperlambat penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Saya akan mencoba menjelaskan ya. Jadi, wisatawan atau turis itu kan kita bisa tahu adalah setiap pengunjung yang paling sedikit itu kurang dari 24 paling sedikit kurang dari 24 jam, tapi tidak lebih dari 12 bulan ya. Tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau untuk pelancong itu adalah pengunjung yang kurang dari 1 malam di negara yang dikunjungi, walaupun mereka dapat berada di wilayah negara yang dikunjungi dari 1 malam. Jadi, kalau misalnya dia pelancong tapi dia itu kayak apa namanya bisa menginap di kapalnya ya kapal pesiarnya mungkin tapi dia tidak menginjakkan kaki dan tidak melakukan tidak menginap atau mendapatkan akomodasi di sana itu dia masuknya pelancong dan bukan masuk ke dalam wisatawan ya. Nah, kalau di penumpang kapal pesiar ini ya kalau akan lebih baik kalau dia memang bisa dipisahkan ya antara pelancong dan bukan ya. Nah, tadi pengunjung dari 24 jam ya, itu bisa juga datang dia itu apa namanya? Datang dan pergi di hari yang sama, yaitu juga masuk ke dalam pelancong, tidak masuk ke dalam wisatawan. Kemudian awak kapal atau pesawat pribadi yang bukan bentuk adalah kru atau pesawat kapal pribadi yang berlabuh dan memasuki wilayah negara yang dikunjungi. Ya, kalau yang transit ya, untuk itu mereka yang keluar dari area transit dalam perjalanan di satu negara. Nah, mungkin mereka itu transit dari 1 hari atau lebih ya dalam kasus ini akan dimasukkan ke dalam statistik pariwisata ya untuk yang transit tadi yang dimaksud kunjungan transit. Kemudian oh untuk awak transportasi publik ya kru itu yang baik yang reguler maupun yang tidak itu akan dianggap sebagai lingkungan keseharian sehingga mereka tidak dimasukkan ke dalam statistik pariwisata ya. Tadi kalau yang penumpang transit yang tidak masuk dalam statistik pariwisata itu dia yang tidak keluar dari area transit. Nah, kalau yang tidak termasuk pariwisata itu salah satunya adalah diplomat ya. Diplomat itu juga yang seperti kita tahu itu juga bukan masuk dalam status wisatawan mancanegara ya. Kemudian juga ada imigran sementara, imigran tetap, terus perwakilan konsuler, itu anggota angkatan bersenjata, dan juga yang tadi ya pekerja yang tinggal di perbatasan itu juga tidak termasuk dalam statistik pariwisata. Nah, kemudian tadi kan ada juga Bapak menyebutkan soal Wisnas, wisatawan nasional ya Pak ya. Wisatawan nasional itu dia itu adalah orang yang dari WNI itu berkunjung ke luar. Nah, kita biasa dapat menggunakan survei passenger exit survey atau PES. Nah, kebetulan PES ini tidak ada Pak di wilayah Provinsi DKI Jakarta karena sebenarnya mungkin ada sih di apa namanya di Bandara Soekarno-Hatta tapi yang melaksanakan adalah Provinsi Banten karena wilayah Soekarno-Hatta itu masuk ke dalam Provinsi Banten. Itu saja mungkin Pak kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi Oh ya. Ya, Eh, silakan. Bagaimana eh, Mas Aan? Ya,
cukup jelas. Mungkin menambahkan sedikit yang passenger Hmm. exit survey itu eh, kalau saya perhatikan kayaknya nggak terlalu time series ya untuk di level nasional ya. Jadi kadang-kadang misalnya 2019 ada, 2022 ada. Hmm. Jadi kenapa data itu tidak dirilis secara tahunan setiap saat ya? Kadang-kadang kami kalau misalnya diminta proxy beberapa Hmm. kali ya, misalnya kayak ada event Formula E, event Asian Games atau event apa, kita diminta menghitung dampak ekonominya seberapa besar. Kadang-kadang kita pakai data level nasional, udah gitu lag-nya kadang-kadang 3 tahun atau 4 tahun. Jadi untuk pengeluaran pariwisatanya. Nah, yang saya tanyakan kenapa data itu tidak dirilis oleh BPS nasional secara berkala ya. Jadi kadang-kadang ketika eventnya sekarang kita pakai data 3 tahun yang lalu, pengeluarannya hotel dan lain-lain itu agak-agak ada lag sih sebenarnya. Mungkin Oke. penjelasannya kira-kira kenapa tidak dirilis secara resmi baik di tingkat nasional. Terima kasih. Kalau Wisnas itu kan itu ya Pak ya, keluar ya Pak dari WNI, dia apa namanya, berwisata keluar. Jadi kalau dia jalan-jalan dia keluar negeri kalau wisatawan nasional. Tapi kalau untuk kayak event seperti Formula E itu kan biasanya eventnya ada di Jakarta, di Indonesia ya Pak, di region Indonesia. Nah, itu kan bisa dilakukan pendekatan lewat Wisnus atau mungkin juga Wisman, itu juga bisa. Kalau wisatawan nasional itu dia yang dari PNI di dalam ke luar. Kita pengen tahu terkait dengan pendekatannya itu gimana. Kalau Wisman itu dia rilis setiap tahun biasanya Pak. Ada Pak, setiap Wisman setiap bulan juga ada. Oke, Mbak Zahra mungkin ada yang mau ditambahkan, Mbak Zahra silakan Mbak. Ini sepertinya dengar. Oke, terima kasih Bu Tere. Izin ya Pak Aan. Jadi kalau misalkan terkait tadi soal PES dan segala macam, itu emang tujuannya adalah untuk mencakup wisata nasional seperti yang dikatakan Mas Wahyu tadi. Targetnya adalah orang Indo yang untuk liburan atau bisnis ke luar negeri. Nah, itu dia menggunakan PES untuk Wisnas. Kemudian kalau untuk yang Formula E bisa tadi gunakan Wisnus dan gunakan Wisman. Untuk Wisman sendiri, setahu saya itu memang rutin dirilis, sebelumnya dirilis oleh BPS DKI sebelum tahun ini. Ya, batasnya tahun ini adalah untuk data dari Soekarno-Hatta sekarang dirilis oleh Banten. Tapi untuk secara tahunan, jika tidak salah, ini memang tiap tahun juga rutin dipublish kok Pak, untuk Wisman terutama gitu. Kemudian juga untuk Wisman kalau tidak salah juga ada untuk survei terkait dengan pengeluaran dan sebagainya. Jadi tidak hanya Wisnus untuk tahunannya secara pengeluaran, secara detailnya, tujuannya untuk apa, segala macam di Wisman juga ada untuk dirilis, tapi masih dalam tingkat nasional seperti halnya Wisnus. Mungkin itu saja Bu Tere tambahannya. Nah, di sini justru menariknya nih, Mas Aan. Jadi sebenarnya ada satu peluang yang terbuka gitu bahwa sebenarnya kan DKI butuh data ini ya. Gitu. Artinya untuk kota global ke depan saya pikir pariwisata ini salah satu fondasi yang harus dikokohkan gitu dan fungsi dari statistik pariwisata juga penting di sini. Urgent lah ya dia di sini. Nah, ini satu peluang bahwa nantinya mungkin karena di sini juga banyak teman-teman dari Disparekraf bahkan dari sudin-sudinnya, mungkin ke depannya kita bisa berkolaborasi untuk menghasilkan data itu gitu. Artinya itu tidak dipungkiri bahwa itu kita perlukan gitu. Karena uh, tadi seperti Mas Aan bilang, kita perlu tahu dampak dari misalnya ketika ada insiren datang atau dari ada Coldplay datang gitu. Seberapa besar dia meningkatkan perekonomian, meningkatkan tingkat hunian kamar dan sebagainya gitu. Bahkan kalau sekarang teman-teman di Sparekraf kan sedang membuat kajian khusus untuk melihat apa potensi dari wisata belanja, wisata kuliner, wisata malam ya di Jakarta ini uh, itu mungkin bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bisa saling dikolaborasikan. Saya pikir ini suatu yang dimungkinkan gitu untuk kedepannya mungkin nanti kita bisa bersama-sama menghasilkan bersama data ini karena seperti kita ketahui bersama
1 Maret kemarin, DKI itu sudah mengeluarkan statistik transportasi khusus yang hanya ada di DKI Jakarta. Kita punya jumlah penumpang MRT, LRT, Transjakarta yang tidak dipunyai oleh wilayah lain, bahkan di nasional pun tidak gitu. Nah, ini satu kekhususan ini yang ketika keberadaan MRT, LRT misalnya penumpangnya, walaupun orang bilang untuk apa gunanya, tapi kita lihat penumpangnya naik terus kok. Dan artinya di musim-musim tertentu bahkan itu jadi wisata transportasi gitu. Dan ini artinya hal-hal seperti ini kan bisa bisa ini ya, bisa jadi bahan kita gitu untuk uh, memetakan potensi-potensi ekonomi, potensi investasi ke depannya untuk membangun Jakarta. Saya pikir ini suatu masukan juga yang menarik nih menurut Aan ya. Kita bisa kaji ke depannya lebih dalam. Iya, setuju Oke, Bu. terima kasih ya Mas Aan ya. Oke, baik, mungkin berikutnya ada dari teman-teman dari dinas lain, mungkin khususnya di Sparekraf nih, yang memang menjadi tuan rumah yang khusus gitu, yang khusus kami sajikan gitu ya, tamu bukan tuan rumah, maaf, tamu yang khusus kami sajikan untuk mendapatkan manfaat dari data ini gitu. Silakan yang sudah open mic, ada Bu Teta mungkin ya? Ya, baik Ibu, Bu Teresia. Terima Ya, kasih Bu. silakan. Izin Bu menyambung mungkin tadi beberapa masukan dari Pak Aan juga dari Biro Perekonomian. Memang apa pertanyaan yang sama sebenarnya yang dimiliki kami di Dinas Pariwisata gitu terkait ada apa namanya memang untuk data wisatawan mancanegara kan kita dari Disparekraf itu sifatnya menunggu rilis dari BPS gitu ya Bu ya, di mana rilisnya kan apa di misalnya di bulan Desember itu yang dirilis adalah bulan Oktober, jadi kayak H+2 seperti itu ya Bu ya. Cuma kan memang sebenarnya data itu masuknya dari pintu masuk yang tidak ada di Jakarta, seperti halnya Soekarno-Hatta yang kita miliki yang memang benar-benar lokasinya di Jakarta memang adalah buat Tanjung Priuk gitu ya. Nah, tadi menyambung yang disampaikan Pak Aan juga bahwa apa namanya untuk membedakan nih mana yang benar-benar dari Soekarno Hatta datang mana yang benar-benar ke Jakarta atau misalnya langsung ke Jawa Barat kah atau Banten kah itu kan apakah dari cara metode yang digunakan BPS ada pemisahannya dan apakah jadi kurang lebih kira-kira bulan November kemarin kami sempat adakan FGD juga ada hadir dari BPS Jakarta ya juga yang hadir di situ disampaikan memang uh, ada peluang bahwa Jakarta bisa melakukan istilah survei sendiri atau kegiatan sendiri sehingga memang spesifik yang dari Soekarno Hatta itu benar-benar langsung ke Jakarta gitu. Nah ini yang kami butuh bimbingan juga ya, Ibu dan Bapak dari BPS terutama agar kami juga tidak apa namanya tidak salah dalam melakukan perhitungan atau tidak salah mengambil langkah terhadap bagaimana cara menghitung wisatawan terutama mancanegara tersebut. Lalu tadi juga sudah Ibu sampaikan memang kami sudah mensubmit ya Bu izin ke Simantik ya Bu ya izin sistemnya BPS Romantik. romantik sorry yang terkait survei kota global. Nah, itu surveinya juga memang masih berjalan saat ini. Apa kami sedang mencoba mengumpulkan beberapa responden terkait ada 3 betul yang Ibu sampaikan wisata belanja, wisata malam dan juga wisata kuliner. Nanti target kami di sebelum 2024 ini berakhir data tersebut sudah bisa kita dapatkan dan diolah lebih lanjut nanti kami koordinasi lebih lanjut ke BPS. Mungkin itu Bu, jadi ya, mohon bimbingannya juga mohon arahannya untuk menghitung yang Wisman yang benar-benar datang ke Jakarta. Seperti itu Bu, terima kasih. Silakan Mas Wahyu dijawab dulu, mungkin nanti akan saya tambahkan. Silakan Mas. Oke, terima kasih kita. Kalau dari kami ya, mungkin kita bisa tadi ya melakukan survei detail lebih lanjut ya. Jadi benar ya, kalau sebenarnya kalau kami juga mengumpulkan juga Wisma. Wisma itu ada dari Pelabuhan Tanjung Priok dan juga dari Halim ya, dari Halim, Pelabuhan Tanjung Priok dan Halim. Tapi kan kalau yang dirilis di BPSDAI itu kan sebenarnya yang pintu utama saja, pintu utama saja. Kalau di Jakarta itu di apa namanya di wilayah kita, region kita Jabodetabek itu adalah di Tangkang ya, di Banten ya, adalah Bandara Soekarno Hatta. Nah, kalau kita pengen tahu ya, apa namanya
wisatawan mancanegara mana saja yang benar-benar masuk ke Provinsi DKI Jakarta, itu kita mungkin perlu survei lanjutan di dalamnya. Ketika pertama bisa juga lewat passenger exit survey ya. Jadi kita pas ketika penumpangnya itu turun, kita bisa langsung Wisman itu wisata mancanegara, kita bisa langsung tanyakan ke sana gitu kayak kita mau kemana tujuannya, pengeluarannya apa, mau kemana tujuannya, terutama ya mungkin itu. Kemudian terus apa namanya, persiapan mungkin budget dan sebagainya itu juga bisa ditambahkan pakai variabel pelengkap lainnya yang mungkin kayak demografi dari kemana tersebut, tujuannya gimana, alokasi budget yang dapat dan sebagainya. Itu sih. Jadi mungkin intinya kalau kita pengen tahu yang memisahkan antara di Bandara Soekarno-Hatta dia mau kemana saja gitu kan, apakah dia benar-benar ke Jakarta atau mungkin dia ke Bandung cuma numpang trans lewat atau enggak, itu kita harus melakukan survei lebih lanjut lagi terkait untuk Wisman itu mau kemana. Itu saja bisa kan. Eh, Nah, oke ya, terima kasih Mas Wahyu. Ya, begitu ya mungkin ya Bu Teta ya. Jadi Siap. intinya eh, memang saat ini BPS Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan lagi rilis Wisman yang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta karena secara region dia berada di wilayahnya Provinsi Banten. Namun demikian tetap saja gitu, itu kan masih satu wilayah Indonesia ya, artinya mungkin kita bisa koordinasikan dengan nasional, di tingkat nasional untuk kita bisa minta izin untuk melakukan survei tadi gitu. Mungkin surveinya tidak harus ini ya, tidak harus sepanjang tahun, atau bisa di titik-titik tertentu, misalnya dalam sebulan saja untuk kita melihat polanya aja sih sebenarnya kan, polanya. Tapi kalau mau dibuat sepanjang tahun, itu berarti kan tidak ini lagi ya, tidak hanya harus survei. Berarti mungkin apakah itu jadi satu bagian form atau apa yang harus diisi ketika masuk di pintu imigrasi gitu kan. Begitu masuk langsung dicatat. Gini kan, misalnya mau kemana, berapa lama, bahkan ada alamatnya kan tujuannya gitu ya. Kalau mulai lihat lebih lanjut, nanti dia akan memanfaatkan budget berapa, itu kan berarti harus disurvei. Tetapi kalau hanya menggunakan form saja, itu saya yakin masih dimungkinkan gitu, masih bisa. Tetapi itu harus dilakukan lintas gitu ya, minimal mungkin dengan Provinsi Banten atau langsung dibawa ke tingkat nasional, karena memang sebenarnya ini kan suatu kebutuhan gitu kan gitu. Artinya kebutuhan untuk mapping ke depannya gitu, karena memang orang dari ya memang secara ini pasti di Banten, tapi kasat mata kita tahu bahwa orang yang turun di Soekarno-Hatta itu sebagian besar ya pasti larinya ke Jakarta gitu. Tapi kan kita butuh angkanya berapa, atau dengan dasar yang lalu seperti apa, kita jadikan semacam perkiraan bahwa oh kira-kira lebih seperti ini polanya, dan akan dilihat lagi gitu apakah sekarang ini masih relevan atau tidak. Nanti diperlukan survei atau tidak, surveinya akan membahas apa, tergantung kita kira-kira sebenarnya yang mau kita lihat lebih itu bagian mananya. Jadi hal-hal seperti ini masih dimungkinkan, dan kami sangat senang, sangat terbuka kalau memang teman-teman di Sparekraf memang mau nih gitu ke depannya gitu. Itu kan bagus gitu. Ketika kemarin teman-teman di SHUB sudah membuka diri, Pusdatin di SHUB-nya membuka diri untuk mengeluarkan data MRT, LRT, kami juga sangat senang gitu. Kami mendorong bahwa sebenarnya kan tidak semua data gitu. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tidak semua data mampu disediakan oleh BPS. Undang-Undang 16 tahun 97 tentang statistik menyatakan bahwa BPS itu hanya wajib menyediakan data yang statistik dasar. Sementara untuk data-data sektoral seperti ini itu hanya berdasarkan sesuai kebutuhan Pemda saja kan, tempat teman-teman di OPD. Dan ini karena ini datanya statistik tentang pariwisata, bagaimana untuk pengembangan wisata ke depan, bagaimana untuk pengembangan Jakarta ke depan. Harapan kami ini teman-teman Dinas Pariwisata bisa memanfaatkan ini gitu. Jadi silakan saja kalau nanti mungkin diperlukan misalnya diskusi-diskusi lebih intens, lebih mendalam, teman-teman bisa kontak gitu ya. Jadi ada teman-teman distribusi di sini, fungsi distribusi yang memang sehari-harinya mereka bergelut di bidang itu gitu, atau dimediasi, difasilitasi oleh kami di tim sektoral nanti yang akan membantu untuk
minimal kita menyamakan gini, misalnya tentang konsep dan definisi tadi. Yang namanya wisatawan itu apa sih? Apakah kalau dia datang dari sana ke sini aja, cuman beda dari Bekasi masuk Jakarta, masuk wisatawan atau enggak gitu, misalnya kayak gitu. Itu kan udah beda kabupaten kota nih gitu. Tapi karena kami pakai MDD, mobile position data tadi, MPD tadi, maka itu nggak masuk karena itu sudah dilihat kalau kayak lihat di Google itu ya, atau kayak kita naik Gojek lah, itu kayak udah titik yang sehari-harinya kita di situ, yang akan tertangkap ketika kita masuk ke tempat baru, udah terdeteksi di tempat yang baru, itu baru masuk. Nah, hal-hal seperti itu kan perlu kita ini ya, perlu kita duduk bareng bersama-sama untuk merumuskan bersama gitu. Yang kita maksud itu seperti apa gitu. Harapan kami ke depan sebenarnya ya tadi, satu data itu sebenarnya bermula dari sini gitu. Ketika kita sama-sama merumuskan kira-kira apa saja yang penting untuk kita bersama, data-data apa saja yang penting, karena tidak ada gunanya BPS merilis banyak data kalau itu tidak bisa digunakan. Jadi ini yang kami tekankan bahwa kebermanfaatannya, agar apa yang kami menghasilkan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, dan setelah ini kalau mau konsultasi, mau diskusi lebih lanjut silakan. Dan untuk surveinya tadi yang kuliner wisata malam dan apa tadi, kuliner wisata malam, satunya lagi Belanja, Bu. wisata belanja. Nah, itu menurut saya tuh keren gitu. Karena ketika menemukan insight bahwa oh ya bisa dilihat dari sudut pandang ini, sudut pandang ini, sudut pandang ini, menurut saya udah bagus. Jadi tinggal dikawal bagaimana pelaksanaannya, tinggal dipastikan bahwa prosedurnya sudah benar, tidak purposif, sampelnya diambil secara acak gitu, tidak hanya diambil ini aja ya, diambil apa yang kira-kira kita senang-senang aja gitu, tapi kita ambil deh secara acak dan juga kita bisa isi. Harapannya ini bisa nanti hasilnya bisa menggambarkan secara keseluruhan bagaimana potensi pariwisata yang bisa dikembangkan dari 3 dimensi tadi gitu, dari tiga point of view tadi, kuliner, belanja, dan wisata. Gitu ya, Bu Teta ya. Siap, Ibu. Izin mau mengkonfirmasi lagi, Bu. Berarti untuk nama surveinya sama ya, passenger exit survey. Cuma tadi kan Pak Wahyu sempat sampaikan PES yang di awal yang untuk wisnasib itu karena peruntukannya. Jadi mungkin perbedaan PES-nya di isi kuesioner gitu ya. Karena kan kalau yang wisatawan nasional itu kan dari WNI pergi ke luar negeri, gitu kan ya. Atau ditambahin misalnya PES DKI gitu, ada Oh, DKI-nya, oke. PES atau apa Jadi gitu kan. Jadi judul dan isinya beda, tapi maksudnya PES-nya ada pendetailan lagi gitu ya. atau nggak harus PES mungkin ya. Kalau mau PES tetap ada DKJ-nya biar membedakan antara ini yang bentukannya yang hasil dengan yang di tingkat nasional. Kalau kita sama-sama bilang di sana PES, di sini PES juga, bingung ya Bu ya. Nanti rancu jadinya, ketukar-tukar. mungkin PES-nya DKJ tadi yang ada tambahan-tambahan PES DKJ mungkin ya. Gitu. Oke. Siap. Dan tadi mengkonfirmasi juga Bu penjelasan dari Pak Wahyu bahwa tadi kan ada perbedaannya antara wisatawan dan pelancong. Berarti dari hasil NPD untuk pelancong itu nggak dimasukkan ke wisatawan ya? Izin, kalau untuk pelancong itu tadi kan untuk itu ya Bu ya, apa namanya? Untuk yang Wisman. Betul. Beda Wisman dan Wisnus itu agak berbeda konsepnya. Kalau Wisnus kan dia antar region dalam Indonesia ya. Jadi kalau kalau antar region dalam Indonesia itu dia kondek waktu batas cut off-nya itu 6 jam. Jadi minimal 6 jam di lokasi tersebut. Kalau Wisnus, wisatawan Nusantara. Kalau WNA yang tadi pelancong itu dia itu beda, dia harus dia minimal itu 24 jam di sana kalau nggak salah tadi. Oh, jadi kalau Wisman itu nggak 6 jam, berbeda dari Wisnus. Iya, berbeda. Konsep definisinya berbeda. Definisinya yang di MPD itu untuk Wisman dan Wisnus berbeda gitu ya? Untuk Wisman, untuk MPD itu hanya digunakan di Wisnus, Bu. Kalau Wisman itu kita tidak menggunakan MPD. MPD Wisman itu digunakan di wilayah perbatasan. Ya kayak di Timur Leste, NTT itu dia pakai MPD tuh. Dia kan soalnya kan darat. Kalau kita kan pasti kan dijaga sama kantor imigrasi kan. Betul. Soalnya kita nggak berbatasan border langsung sama negara lain. Jadi kita tidak menggunakan MPD untuk Wisman.
Jadi MPD itu Oh, hanya digunakan untuk bisnis. siap, siap. Berarti data yang dirilis tiap bulan oleh BPS, yang Wisman, asalnya dari pintu masuk saja ya, Pak, Iya, yang benar, Jakarta. dari pintu masuk Jakarta saja, Dirjen Imigrasi. Oke. Dan juga untuk MPD yang Wisnus, kan jangka waktunya minimal 6 jam ya. Minimal 6 jam. Dan antar kota kabupaten. Nah, misalnya Betul. saya warga Jakarta Pusat, tapi misalnya saya di luar kebiasaan saya berwisata ke Monas atau misalnya ke salah satu destinasi yang memang ada di Jakarta Pusat, itu tidak bisa terhitung sebagai wisatawan ya Iya, Pak. tidak terhitung sebagai wisatawan karena harus melewati batas kabupaten atau kota. Berarti ada kemungkinan pencatatan ya Pak untuk orang yang dalam satu kota atau kabupaten jika berwisata di wilayah sendiri tidak bisa dihitung sebagai wisatawan. Iya, benar. Bisa jadi dia tidak masuk dalam konsep definisi WISNUS ya Oke, secara IRTS, International Relations Tourism and Statistic. siap. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya. Iya, Teta mungkin nambahin dikit nih informasi tadi barusan dari Mbak Zahra. Jadi sebenarnya ada peluang lain gitu ketika mungkin teman-teman ya kalau membuat satu survei lagi mungkin diperlukan import dan lain sebagainya. Sebenarnya mungkin ada data yang sudah ada survei yang dilakukan oleh Bea Cukai, registrasi bukan survei, bahkan registrasi artinya semua tamu mancanegara yang masuk tuh harus ngisi. Jadi ada isian yang di imigrasi namanya EVOE, itu di situ ada nanti tujuannya kemana, berapa lama, itu bahkan ada. Nah kalau yang Bea Cukai itu ada yang dia akan tinggal di mana alamat hotelnya misalnya di Indonesia gitu. Jadi dengan itu bukan lagi survei Mbak, bahkan ya semua udah bisa masuk gitu datanya. Mungkin perlu perlu dipertimbangkan untuk teman-teman mungkin bisa bekerja sama secara langsung ke sana juga boleh terkait dengan untuk bagaimana perolehan datanya. Nah, nanti untuk pemanfaatannya, untuk misalnya nanti membentuk indikator dan lain sebagainya, ke depannya mungkin akan kami bantu gitu. Tapi mungkin sarannya kalau memang kita mau bikin survei kan pasti harus disiapkan beberapa ini ya. Artinya survei, kalau survei itu dilakukan atau sensus tadi atau registrasi dilakukan kepada misalnya wisatawan yang masuk, itu kan perlu perizinan lagi. Nggak Betul, bisa sembarang kita tanyain kan. Nggak betul, betul. mungkin juga mereka mau ngisi. Tetapi ketika sudah jadi satu ketentuan, imigrasi bikin aturan bahwa semua wisatawan yang masuk harus ngasih tahu dia tinggal di mana, berapa lama. Kita juga kalau keluar negeri kan ditanyain gitu ya. Betul. Iya, Ini iya. tujuannya kemana nih? Tujuannya dalam rangka apa? Belanja, liburan atau apa? Atau kerja atau apa? Berapa lama? Alamatnya di mana? Nah, itu tuh sebenarnya sudah bagus gitu. VOE gitu. Nanti coba coba searching-searching lah ya, Mbak. Nanti kita sambil lihat-lihat gitu, dikaji dulu artinya apakah memang harus dibuat survei sendiri atau memanfaatkan yang ada. Kalau memanfaatkan yang ada, mungkin nanti bisa konsultasi lagi uh, dengan bea cukai atau dengan imigrasi tadi, gitu ya, dibuat semacam MOU untuk penggunaan data tadi. Dan kedepannya nanti datanya malah bisa dimanfaatkan karena datanya pasti akan ada terus ya. Artinya kita tidak usah menambah banyak data kalau sebenarnya kita bisa menggunakan yang sudah ada ini gitu, yang sudah berjalan ini. Mungkin seperti itu ya. Baik. Oke, Izin Bu, terima mohon kasih. info, mungkin takutnya saya skip atau tidak terinfo gitu ya Bu ya. Untuk sepemahaman saya kalau VOA kan memang sudah berjalan ya Bu ya. Tapi kalau visa on arrival itu kan hanya beberapa negara yang bisa buat visa on arrival gitu kan. Jadi ada beberapa negara juga yang mungkin masuk ke Indonesia dengan visa biasa, tidak yang VOA. Jadi, tapi semua data ini sebenarnya ada di imigrasi gitu ya. Sehingga sebenarnya tadi Ibu sampaikan kami mungkin di Sparekraf nggak perlu mengadakan survei sendiri lagi gitu, artinya bisa dengan koordinasi dengan kalau VOA atau visa ini terkait ke imigrasi gitu ya Bu ya. Dan saya juga kurang paham juga sih maksudnya kalau di pesawat memang saya ingat saya ada isian tapi cukai ya Bu ya. Dan saya itu Di cukai diwajibkannya juga ada.
cukai ada biasanya untuk barang karena sepemahaman saya itu untuk memonitor apakah ini Apa tadi Indonesia? Apa tadi namanya? Ada juga nih Indonesian Custom Declaration Form. Jadi dia oke tuh isian untuk bea cukai cuman nomor paspor, tempat kedatangan, tanggal kedatangan, namanya, tanggal lahir, nomor penerbangan berapa, kebangsaan, pekerjaan, terus alamat di Indonesia, alamatnya ada ditinggal di ya. hotel atau alamatnya. Jadi hanya itu saja. Jadi tidak hanya barang, orang pun tetap mengisi ini. Iya sih. Jadi keterangan ini minimal kan ketika keterangan oh alamat hotelnya di sini, Ya, oh ini lokasi di Jakarta apa gitu. Kita bisa bisa langsung ini tinggal nanti ini Jakarta atau bukannya di database-nya aja kan kita masukkan. Kalau dia dikenali database-nya di situ berarti dia masuk ke Jakarta. Kalau bukan berarti mungkin di luar Jakarta. Dan seperti itu. Jadi artinya kita coba tadi ya, coba sambil dipelajari peluang untuk mendapatkan data itu gitu karena memang uh, kalau ini bisa digunakan kan luar biasa potensi yang besar ya sebenarnya ya untuk bisa kita apa mengkalkulasi tadi gitu bahkan kira-kira apa kita sudah tahu nih ada tamunya nanti akan datang berapa lama tinggal di sini gitu kan perkiraan oh kira-kira kalau dia tinggal di sini kan pasti akan berimbas ke wisata-wisata yang lain tadi kan tidak mungkin hanya di hotel kan pasti pasti ada yang lain juga terdampak. Nah ini yang harapannya bisa jadi apa ya bisa jadi bisa jadi bagus gitu karena kalau wisata ini berhasil multiplier efeknya tuh luas ini kemana-mana ini bisa mengangkat sampai dengan kesejahteraan gitu. Jangan-jangan nanti ke depannya Jakarta tuh sudah 0% kemiskinan gitu. Kalau sekarang kita masih bergelut dengan masih ada 4% masyarakat Jakarta yang miskin, ya mungkin ke depannya harapan jadi 0% gitu. Jadi karena tadi gitu orang-orang semua ini sudah punya tingkat kesejahteraan yang bagus gitu. Kita jangan ini ya uh, berkecil hati lah ya. Bali itu dulu waktu COVID itu paling terdampak karena dia sandaran utama, tiang utama dari perekonomian dia tuh di pariwisata. Begitu COVID ambruk banget gitu. Tapi sekarang dari tingkat kemiskinan Bali itu nomor satu paling bagus. Jakarta tuh di bawahnya Bali masih nomor dua kadang nomor tiga gitu. Jadi yang paling tidak miskinnya ya artinya kalau dulunya kita nomor satu sekarang bukan nomor satu lagi nih sudah ada Bali yang di atas padahal kemarin waktu COVID Bali itu terdampaknya parah gitu jadi artinya sektor pariwisata ini jika dikelola dengan benar pasti kedepannya dampaknya luar biasa buat kesejahteraan wisata. siap. Izin Bu, satu Siap. lagi Bu, karena tadi ada Ibu Oh iya, sampaikan saya juga kepikiran, maaf ya kalau jadi banyak. Bu, tadi kan sudah dijelaskan juga untuk apa data dari hotel bintang dan non bintang. Nah, sementara trennya saat ini kan kalau di Indonesia di Jakarta dalam hal ini kan Airbnb ini masih sudah cukup banyak juga digunakan oleh masyarakat gitu baik Wisman maupun Wisnus gitu untuk data yang non non hotel gitu non apa bintang dan non bintang selain yang itu apakah terdata juga Bu oleh BPS? Mohon izin. Oke, silakan Mas Wahyu. Saya mohon izin menambahkan Bu, tadi yang sudah dijelaskan ya kalau memang dalam cakupannya untuk VHTS itu masih belum tercakup ya. Jadi yang tercakup itu tadi yang sudah sesuai disampaikan ya. Itu hotel melati, pondok wisata atau homestay, penginapan remaja atau hostel, kemudian villa. Itu baru cakupan baru. Ya, jadi memang itu juga berdasarkan apa namanya kondef-kondef yang sudah ada gitu. Jadi kalau untuk Airbnb mungkin sampai saat ini belum masuk dalam cakupan untuk itu ya perhitungan TPK untuk hotel non bintang atau akomodasi non bintang. Baik. Itu biasanya itu kan Airbnb cuma satu kamar aja ya Bu ya. Biasanya Tuh. bisa satu apartemen kan ada 2 kamar ada yang macam-macam sih Pak. Iya. Jadi bisa karakteristiknya beda. Ada yang entire home, ada yang memang saya satu kamar aja. Jadi ya tergantung yang menyewakan dan tergantung yang Iya.
Itu kalau dari konsep dan definisinya belum masuk dalam cakupan VIATS untuk Kota Taman Bintang. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Teta ya. Nanti kita masih bisa ngobrol-ngobrol lah ya ke depannya. Oke, silakan mungkin ada Bapak Ibu, teman-teman lain dari OPD yang mungkin mau bertanya-tanya atau menulis tentang statistik pariwisata. Belum ada. Eh, ini sekilas info aja teman-teman, khususnya teman-teman dari OPD. Eh, untuk tahun depan, webinar sektoralnya kita akan mengambil tema khusus untuk bagaimana mulai dari membangun survei, mendesain survei ya, membuat kuesioner, merancang metodologinya, merumuskan variabel-variabel penelitian, sampai dengan nanti mengolah data dan mendiseminasikan hasilnya gitu. Jadi nanti akan ada 6 seri secara khusus kami akan membahas uh, tadi gitu, biar lebih aplikatif untuk Bapak Ibu khususnya teman-teman di OPD. Jadi kami akan mulai di tanggal berapa? Januari, minggu kedua Januari. Kami akan mulai di minggu kedua Januari gitu. Jadi tanggal 7 Januari kami akan mulai lagi untuk bisa hadir lagi. Harapannya kami bisa bisa inilah ya, bisa punya bisa bermanfaat lah buat teman-teman semua, apalagi itu di awal tahun. Mungkin Bapak Ibu teman-teman OPD ada yang mau membuat suatu survei, ada yang sedang membuat sebuah kumpulan data. Harapan kami itu nanti akan bisa berguna. Oke, Mas Pak. Mohon Mbak izin Bu Tere Tere, boleh ini nanya nggak, Mbak? Boleh nanya, Mbak? Apa harus Ada OPD? tambahan dari oke, mohon izin ada tambahan sebentar ya. Tadi untuk konfirmasi, Oke. kalau untuk Wisman itu dia kan tetap benar ya, percentage exit survey. Sedangkan untuk Wisnas, wisatawan nasional itu akan menggunakan survei digital wisatawan Nusantara. Itu saja. Jadi yang dicakup dalam Wisnas itu, yang dicakup dalam survei digital itu Wisnas dan Wisnus. Ya, untuk percentage exit survei hanya Wisman saja. Itu saja. Terima kasih. Oke, makasih Mas Wahyu untuk tambahannya. Silakan Mbak Rini. Wah, Mbak Rini nanya Ah, nih. Harusnya saya iya, yang nanya nggak nih. harus orang luar ya. Mbak. Enggak, soalnya ada yang pengen dikonfirmasi. Terima kasih ya Mbak Tere, Ya, Mas Mbak. Wahyu sebagai narasumber. Jadi saya ini udah beberapa kali menjadi responden bisnis melalui SMS ya. Eh, tapi nggak dapat 50 ribunya tuh Mas Wahyu. Ini mau nanya, jadi di salah satu pertanyaan itu ditanyakan mengenai apakah menggunakan tour travel biro gitu kan. Itu saya biasanya memang kalau pergi menggunakan biro travel. Nah, salah satunya ketika umroh itu ketika ditanyakan menggunakan biro travel, eh, ada pertanyaan lainnya yang harus diisi. Kalau nggak diisi, itu dia tidak lengkap gitu kan. Setelah resume akhir biasanya kurang lengkap. Terus saya lihat lagi apa yang kurang lengkap. Ternyata tetap ditanyakan berapa biaya transportasi, berapa biaya akomodasi, makanan, guide, dan sebagainya. Padahal itu sudah satu paket yang tidak bisa dirinci. Akhirnya ya caranya saya supaya selesai nih karena nggak submit gitu. Jadi saya cari tuh di Google berapa sih biaya ke Arab gitu kan, berapa sih akomodasi, itu ngarang jadinya seperti itu. Nah ini saya nggak tahu penjelasannya gimana, nanti mohon konfirmasinya. Hanya masukan saya ketika menggunakan paket travel atau tour gitu, itu barangkali nanti ditanyakan apa saja yang dibiayai dari paket travel tersebut. Itu ada pilihannya ya tidak, ya tidak, ya tidak. Sehingga ketika nanti ada pertanyaan itu bisa kosong dan bisa lanjut pertanyaannya gitu. Karena saya beberapa kali jadi capek juga yang isinya harus ngarang, harus cari-cari info lagi gitu. Yang saya sebetulnya nggak tahu itu betul atau tidak gitu kan. Nah, itu mungkin menjadi masukan atau mungkin ada penjelasannya Mas Wahyu terkait hal tersebut. Karena kan tadi ternyata ada juga data rilisnya yang dirinci menurut pengeluaran makanan, oleh-oleh, guide dan sebagainya. Yang terus saya berpikir padahal bisa jadi data itu sebetulnya kita mengira-ngira sendiri gitu. Itu saja Mas konfirmasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rini. Silakan Mas Wahyu. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini. Itu mungkin nanti akan menjadi masukan juga ya untuk kami, kita untuk menjadi input ke BPS Pusat bahwa memang seharusnya itu kita harus membedakan ya. Karena kalau udah paket travel itu kita nggak bisa membedakan mana yang buat
perjalanan tiket dan sebagainya kan itu kita nggak bisa memisahkan. Nah, itu nanti mungkin akan kita sampaikan dulu ke BPS Pusat ya untuk memperbaiki mungkin formnya untuk lebih lanjut lagi itu bagaimana gitu. Ah, kemudian untuk validasi juga nanti akan disampaikan juga kalau memang misalkan kayak dia ngisi nol bisa lanjut gitu kan itu nanti akan dikonfirmasi juga ke BPS Pusat. Untuk sementara mungkin itu dulu jawaban dari saya nanti akan saya sampaikan juga itu kan karena itu ranahnya di BPS Pusat ya dan apa namanya sistem aplikasinya juga dari BPS Pusat, formnya yang dikumpulkan juga dari BPS Pusat. Mungkin nanti akan disampaikan ke BPS Pusat untuk masukannya gimana. Mungkin apakah kalau memang tidak, apakah mungkin bisa memproporsi ya, proporsi agak dengan riset lagi lebih dalam ya risetnya, berapa tiket pesawatnya, berapa Perang itu. hotelnya, iya. Jadi pusing sendiri ya Bu ya. Oke, itu juga malah merepotkan responden. Nanti mungkin itu akan menjadi masukan kami ke BPS Pusat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Oh, silakan. Berikutnya Mbak Dwi mau nanya ya. Silakan Mbak Dwi. Izin ya Bu Tere, nggak apa-apa ya Bu Kalau Tere. iya, Oke, ya nggak apa-apa. oke. Izin Mas Wahyu mau nanya, mungkin kalau tadi sudah ditanyakan, mohon maaf tadi sempat saya keluar. Untuk data MPD yang pariwisata itu, apakah memang ada rilis rutin yang seperti statistik pariwisata lainnya kayak kayak yang TPK itu kan rutin ya tiap bulan. Nah, kalau MPD itu apakah memang ada rilis rutin atau memang cuma sekali setahun aja gitu? Yang pertama, terus yang kedua terkait yang sampel survei digital Wisnus ya. Nah, itu apakah memang populasinya dari MPD-nya? Kebetulan saya pernah jadi sampel dan itu benar-benar Anda sudah melakukan perjalanan ke Jawa Tengah selama kurun waktu itu. Nah, itu apakah memang populasinya dari MPD sama ini? Itu kan memang dari deteknya dari nomor HP ya. Kebetulan di di periode survei yang sama tuh saya dan suami saya tuh kena survei yang sama. Nah, takutnya ditanyakan pertanyaan yang sama berapa pengeluarannya kan jadi kami isinya sama itu apakah memang tidak emang tidak bisa ya kontrol untuk apa ini satu entitas sama atau enggak itu apakah kedepannya estimasinya apakah jadi double counting atau apa gitu Mas Wahyu itu aja sementara Mas Wahyu terima kasih. Terima kasih Mbak Dwi. Silakan dijawab Mas Wahyu. Oke, terima kasih Bu Dwi. Oke, jadi kalau rilisnya Wisnus ya, Wisnus terkait dengan MPD, kita rilis biasanya per semester. Terakhir itu kita rilis itu bulan September. Kita merilis data dan kumulatif Januari sampai Juni ya. Beda kalau di apa namanya eksklusifnya nih kalau di BRS kita juga menuliskan terkait dengan ODM tadi, Origin Destination Matrix dari kemana kemana. Nah, kita akan merilis biasanya per semester ya. Jadi untuk selanjutnya itu rilis yang selanjutnya akan dirilis pada bulan Maret Maret 2025. Jadi nggak setiap saat untuk Wisnus tadi. Nah, Wisnus, ya. Wisnus tadi untuk MPD-nya kan. Kemudian tadi kalau apa namanya kalau untuk yang unit populasi dari apa survei digital tadi iya benar memang itu hasil dari apa namanya MPD unit samplingnya itu memang dari MPD dia ngedetek ya apakah lebih dari 6 jam perjalanan dan sudah melewati kabupaten kota dan bukan usual environment ya bukan usual environment itu maka dia akan mendetek tuh dia dari HP yang Bapak Ibu punya nih dia akan kontak apa eh, kontak antara dengan menara BTS merekam acara timestamp terus juga merekam geotagging lokasi nah itu nanti akan menjadi unit populasi sampel ketika sudah memenuhi syarat dia sebagai perjalanan wisatawan Nusantara kemudian di SMS dan di broadcast ke HP Bapak Ibu. Nah kemudian kalau misal tadi ya itu kan ya, Bu Dwi kan itu kan ibu dengan suami ya Bu ya itu kan sebenarnya kan sama-sama wisatawan jadi dua orang itu sebenarnya nggak masalah aja bukan dianggap sebagai double counting tapi mungkin yang apa namanya kalau Bu Dwi ini punya dua HP dua-duanya kan bisa terdetek tuh nah tapi sebenarnya tuh kita juga sudah menanganinya via Susenas tadi ya kita membuat sebuah penimbang dari Susenas untuk menjadi faktor koreksi untuk jumlah perjalanan wisatawan Nusantara dan mengestimasinya itu berapa untuk nilai apa namanya nilai yang bisa dipublikasikan gitu. Oke terima kasih Mas Wahyu. Ya, ya terima kasih ya Mbak Dwi. Ya, jadi memang tadi gitu. Kalau teman-teman yang apa pernah baca mungkin termasuk teman-teman OPD, Susunan tadi survei sosial ekonomi nasional
Nah, di situ ada pertanyaan juga nih, kalau MPD tadi hanya berdasarkan alat yang mendetek HP kita posisinya di mana, kalau Susenas ini pertanyaan gitu, 6 bulan terakhir ini dia pernah kemana, tujuannya, terus berapa lama gitu, ada pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi pertanyaan tentang uh, kegiatan wisatanya tadi gitu. Jadi tapi karena ini survei, ya berarti hanya untuk penimbangnya saja, tapi akan secara keseluruhan dari yang MPD tadi. Masih ada lagi mungkin yang mau bertanya? Terima kasih Mbak Dwi. Masih? Oke. Mas Wahyu deg-degan nih kayaknya kalau masih ada yang mau bertanya nih. Santai, santai, isi. Ini hari ini kebetulan kita tim lengkap dalam satu ruangan gitu. Oh, materi. Oke. Materi nanti akan kita kirimkan di link tuh, sebenarnya ada di Linktree Bapak Ibu, tapi coba nanti di share setelah ini, di share ya Bapak Ibu untuk materi hari ini gitu. Memang sengaja belum kami share gitu biar Bapak Ibu kita bisa melihat dulu kira-kira yang menarik apa nih gitu. Jadi biar kita sama-sama menyimak, dan harapan kami tidak bosan-bosannya untuk sama-sama kita terus mendapatkan insight-insight tentang statistik ini. Statistik ini memang sepertinya kelihatan sebagai sesuatu hal yang sangat membosankan gitu, tapi sebenarnya dalam kesehariannya kita itu tidak pernah jauh dari statistik ini. Dan hari ini kami berterima kasih karena ini sudah sesi terakhir di di ujung tahun 2024 untuk sesi literasi statistik webinar series ini. Harapan kami keberadaan webinar seri selanjutnya dan yang kemarin itu bisa berguna buat Bapak Ibu. Ini semua kami lakukan dalam rangka untuk mewujudkan statistik yang berdampak untuk kita semua, karena sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya hasil yang dirilis oleh BPS akan lebih bermakna buat kami jika itu bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan kami hari ini yang kita bahas secara khusus tentang statistik pariwisata ini bisa menjadi insight baru. Tadi kita sudah mendapatkan banyak insight baru untuk membangun kondisi pariwisata yang lebih baik ke depannya untuk bisa berkontribusi terhadap terwujudnya kota global gitu, pembangunan kota global yang lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini, Bapak Ibu teman-teman. Sampai bertemu lagi di webinar seri selanjutnya, dan selanjutnya mungkin saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Mas Wahyu. Saya kembalikan ke Mbak Hani selaku moderator, selaku MC. Silakan. Terima kasih, Bu Tere. Baik, Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Semoga pemaparan dan diskusi tadi dapat memberikan wawasan yang sangat berharga sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum akhiri acara webinar hari ini, bagi yang belum mengisi absensi, dipersilakan untuk mengisi di Linktree Sektoral Jakarta. Dan izinkan kami juga untuk melakukan dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom-nya. Silakan tunjukkan senyuman terbaik Bapak Ibu meskipun sudah mendekati waktunya makan siang ya. Oke, pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide-nya. Izin saya mulai untuk slide pertama. 1, 2, 3. Baik, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, baik.
Terima kasih Bapak Ibu. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, moderator, serta semua peserta yang telah dengan penuh semangat dan perhatian mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Saya, atas nama panitia yang bertugas, juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan dan kehilafan selama pelaksanaan webinar ini berlangsung. Sampai berjumpa lagi di acara webinar series pembinaan statistik sektoral batch berikutnya di tahun 2025. Kita bertemu 1 tahun lagi ya Bapak Ibu, insya Allah. Semoga kita semua selalu dilimpahi rahmat dan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa agar kita bisa kembali bertemu di ruang Zoom di tahun depan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua.